Pada malam 31 Maret 2026, sebuah operasi militer berskala besar dilaporkan menghantam kompleks strategis di Isfahan, kota terbesar ketiga di Iran, sekaligus pusat penting program nuklir dan produksi rudal negara tersebut. Serangan ini tidak lagi menargetkan infrastruktur permukaan, seperti pintu masuk atau ventilasi terowongan. Kali ini, sasaran diarahkan jauh lebih dalam. Jaringan fasilitas bawah tanah yang diyakini menyimpan material nuklir sensitif serta jalur produksi rudal strategis. Menurut berbagai analisis independen, termasuk dari Center for Strategic and International Studies, CSIS, kawasan Isfahan bukanlah satu fasilitas tunggal, melainkan sistem kompleks yang saling terhubung. Di dalamnya terdapat pabrik konversi uranium, fasilitas produksi bahan bakar, unit sentrifugal, hingga kompleks perakitan rudal terbesar di Iran. Sebagian besar tersembunyi dalam jaringan terowongan bawah tanah yang membentang luas di dalam pegunungan. Laporan ilmiah dari Bulletin of the Atomic Scientists pada Maret 2026 juga menyebutkan bahwa Iran kemungkinan telah memindahkan sekitar 540 kg uranium yang diperkaya hingga 60% ke dalam fasilitas bawah tanah di Isfahan. Jumlah tersebut secara teoritis cukup untuk menghasilkan lebih dari 10 perangkat nuklir. Namun hingga saat itu, International Atomic Energy Agency belum dapat mengakses lokasi tersebut, sehingga status sebenarnya masih belum terverifikasi. Citra satelit yang diambil pada Juni 2025 menunjukkan aktivitas logistik signifikan di pintu masuk terowongan, termasuk pergerakan kontainer yang diduga membawa bahan uranium heksafluorida. Seiring waktu, akses ke fasilitas ini semakin diperkuat dengan lapisan beton bertulang dan perlindungan alami dari gunung setinggi sekitar 1.700 meter, menciptakan struktur yang dianggap hampir tak tertembus. Namun pada malam serangan, sistem pertahanan udara dilaporkan dilumpuhkan terlebih dahulu. Radar dan baterai pertahanan seperti Bafar 373 dan S-300 di sekitar Bandara Isfahan dinonaktifkan, membuka jalan bagi pesawat pembom untuk masuk tanpa terdeteksi. Pesawat seperti B-2 Spirit, F-15E Strike Eagle, dan B-1B Lancer dilaporkan mengerahkan puluhan bom penghancur bunker. Estimasi dari berbagai sumber, termasuk laporan yang dikutip oleh The Wall Street Journal, menyebutkan penggunaan lebih dari 40 amunisi penetrator dengan total bobot mencapai 36 hingga lebih dari 40 ton. Bom-bom ini dirancang untuk menembus lapisan beton dan batuan sebelum meledak di dalam target. Dengan sumbu tunda, ledakan terjadi jauh di dalam jaringan terowongan. Dalam ruang tertutup, gelombang tekanan yang dihasilkan tidak dapat keluar, menciptakan efek destruktif yang berlipat ganda. Dampaknya diperparah oleh kemungkinan reaksi berantai. Ledakan awal diyakini memicu bahan bakar roket, amunisi rudal, dan material eksplosif lain yang tersimpan di dalam kompleks. Rekaman visual yang beredar menunjukkan adanya detonasi sekunder besar, mengindikasikan kehancuran yang jauh melampaui efek satu gelombang serangan. Secara fisik, kawasan di sekitar kaki Gunung Safur dilaporkan mengalami kerusakan luas, runtuhan, pembakaran, dan kawah besar yang muncul di permukaan. Infrastruktur utama, termasuk fasilitas pengayaan uranium, pabrik bahan bakar, dan instalasi militer di sekitarnya, diduga terdampak signifikan. Tak lama setelah serangan, Donald Trump menyampaikan pernyataan yang mengindikasikan bahwa kemampuan produksi nuklir Iran telah berhasil dilemahkan. Pernyataan tersebut menekankan bahwa target operasi bukanlah fasilitas biasa, melainkan elemen kunci dalam rantai produksi nuklir dan rudal. Namun demikian, hingga kini belum ada konfirmasi independen yang sepenuhnya memverifikasi tingkat kerusakan akhir. Status fasilitas, keberadaan material nuklir, serta kapasitas operasional pasca serangan masih menjadi subjek analisis dan perdebatan di kalangan pengamat internasional. Peristiwa ini menandai salah satu eskalasi paling signifikan dalam dinamika keamanan regional, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi militer modern mampu menjangkau bahkan target yang selama ini dianggap terlindungi oleh kombinasi rekayasa teknik dan geografi alam. Kisah pemboman Isfahan tidak dimulai pada Maret 2026. Rangkaian peristiwa tersebut berkembang melalui beberapa gelombang operasi militer yang berlangsung selama hampir 1 tahun, dengan tingkat intensitas dan kedalaman serangan yang terus meningkat. Gelombang pertama terjadi pada 13 Juni ketika Angkatan Udara Israel meluncurkan operasi Rising Lion. Target utamanya adalah pusat teknologi nuklir Isfahan.
Dalam serangan ini, 4 fasilitas kunci dilaporkan rusak atau hancur, termasuk pabrik konversi uranium, pabrik pelat bahan bakar, unit produksi logam, dan laboratorium kimia pusat. Namun keterbatasan segera terlihat. Israel mampu menghantam infrastruktur permukaan, tetapi tidak memiliki amunisi yang cukup untuk menembus kompleks bawah tanah yang berada jauh di dalam pegunungan. Gelombang kedua dimulai pada 22 Juni ketika Amerika Serikat terlibat langsung melalui operasi Midnight Hammer. 7 pesawat pembom B-2 Spirit lepas landas dari Whiteman Air Force Base dan menempuh penerbangan tanpa henti selama 18 jam menuju Iran. Dalam operasi ini, 14 bom GBU-57 dikenal sebagai bom konvensional terberat di dunia dengan bobot sekitar 13.600 kg dan panjang 6 meter, dijatuhkan ke fasilitas di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Di Fordo, 12 bom dijatuhkan secara berurutan melalui 2 lubang ventilasi. Pesawat pertama menghancurkan lapisan pelindung beton, sementara bom-bom berikutnya meluncur dengan kecepatan tinggi hingga sekitar 300 meter per detik, menembus jauh ke dalam kompleks sebelum meledak. Selain itu, sekitar 30 rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam turut menargetkan pintu masuk terowongan di Isfahan, menyebabkan runtuhnya akses utama ke fasilitas bawah tanah. Setelah operasi tersebut, Donald Trump menyatakan bahwa seluruh pesawat kembali dengan selamat dan menyerukan momentum menuju perdamaian. Namun, satu hal tetap tidak terjawab. Keberadaan persediaan uranium yang sebelumnya dilaporkan belum dapat ditemukan. Hingga 9 bulan kemudian, International Atomic Energy Agency masih belum mengetahui lokasi pasti material tersebut. Gelombang ketiga dimulai pada 28 Februari 2026 melalui operasi Epic Fury. Sejak malam pertama, Isfahan kembali menjadi target utama. Serangan berlanjut secara bertahap. Pada 1 Maret, pintu masuk fasilitas di Natanz kembali dihantam, dengan citra satelit menunjukkan kerusakan signifikan pada setidaknya 3 bangunan. Pada 2 Maret, markas Regional Islamic Revolutionary Guard Corps di Isfahan menjadi sasaran. Sehari kemudian, fasilitas pengembangan senjata nuklir bawah tanah yang dikenal sebagai Minzat Dehai dilaporkan diserang. Intensitas konflik meningkat ketika pada 9 Maret, serangan juga berdampak pada kawasan bersejarah kota. Situs warisan dunia seperti Naqsh-e-Jahan Square, Chehel Sotun, dan Ali Kapu Palace mengalami kerusakan. Pada 27 Maret, gelombang baru serangan menargetkan fasilitas industri, termasuk pabrik baja besar di Isfahan. Gelombang keempat terjadi pada malam 31 Maret 2026. Berbeda dari sebelumnya, serangan kali ini diarahkan langsung ke struktur bawah tanah, menandai perubahan strategi yang signifikan. Di tengah tekanan militer yang meningkat dan keterbatasan dalam melindungi wilayah udara serta fasilitas strategisnya, Iran merespons melalui pendekatan asimetris. Pada hari yang sama, Islamic Revolutionary Guard Corps dilaporkan menyerang kapal tanker Super Kuwait Al-Salmi menggunakan drone kamikaze. Kapal tersebut sedang berlabuh di area Anchorage A di lepas pantai Dubai dan membawa sekitar 2 juta barel minyak menuju Qingdao. Serangan ini memiliki implikasi strategis yang luas. Lokasinya bukan di Selat Hormuz yang sempit, melainkan di area tunggu yang selama ini dianggap relatif aman. Data dari Otoritas Maritim Inggris menunjukkan bahwa sedikitnya 24 insiden terkait kapal telah terjadi sejak konflik dimulai, mengindikasikan perluasan zona risiko di kawasan Teluk. Seiring dengan itu, Parlemen Iran menyetujui rancang undang-undang yang mengatur ulang transit di Selat Hormuz, termasuk penerapan biaya berbasis mata uang rial dan larangan bagi kapal yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel. Dampaknya segera terasa di pasar global. Harga minyak mentah Brent melonjak hingga sekitar $115 per barel, sementara WTI juga mengalami lonjakan signifikan. Di Amerika Serikat, harga bensin melampaui $4 per galon untuk pertama kalinya dalam hampir 4 tahun. Sementara itu, indeks MSCI Asia Pasifik tercatat turun tajam selama Maret, menghapus seluruh keuntungan sejak awal tahun 2026. Para analis memperingatkan bahwa jika gangguan di Selat Hormuz berlanjut atau meningkat, harga minyak global berpotensi melonjak hingga $200 per barel. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan kontras yang tajam. Menghantam fasilitas strategis di daratan mungkin dapat dicapai dengan kekuatan militer modern. Namun menjaga stabilitas jalur energi global seperti Selat Hormuz tetap terbuka merupakan tantangan yang jauh lebih kompleks. Pada 31 Maret 2026, Donald Trump menyampaikan ultimatum terbuka melalui media sosial. Pesannya tegas,
Jika kesepakatan tidak segera dicapai dan Selat Hormuz tidak dibuka kembali, maka Amerika Serikat akan menargetkan infrastruktur vital Iran secara menyeluruh, mulai dari pembangkit listrik, sumur minyak, hingga fasilitas desilasi. Batas waktu kedua yang ditetapkan yaitu 6 April semakin mendekat, namun di balik retorika keras tersebut muncul sinyal yang bertolak belakang. Laporan dari The Wall Street Journal mengindikasikan bahwa Trump secara internal menyampaikan kemungkinan untuk mengakhiri kampanye militer, bahkan jika Selat Hormuz tetap tertutup. Kontradiksi ini sempat memberikan kelegaan sementara bagi pasar global, meskipun akar permasalahan belum terselesaikan. Di sisi lain, Iran menolak proposal perdamaian yang diajukan, menyebutnya sebagai tuntutan yang berlebihan dan tidak rasional. Dengan setiap hari yang berlalu, ruang bagi solusi diplomatik semakin menyempit. Dalam konteks ini, langkah Trump yang membagikan citra awan jamur dari serangan di Isfahan tanpa penjelasan tambahan dipandang bukan sekadar simbol kemenangan militer. Tindakan tersebut mencerminkan strategi perang psikologis yang terukur. Pesan yang ingin disampaikan tampak jelas, bahkan fasilitas bawah tanah yang paling terlindungi pun dapat dijangkau, dan operasi semacam itu dianggap sebagai hal yang rutin. Dampaknya di dalam negeri Iran dilaporkan signifikan. Narasi resmi mengenai perlindungan alami dari pegunungan mulai dipertanyakan. Untuk membatasi penyebaran informasi, pemerintah Iran menerapkan pembatasan internet secara luas, yang menurut sejumlah laporan menurunkan konektivitas hingga sekitar 1%, salah satu pemadaman digital terbesar dalam sejarah modern. Namun, arus informasi tidak sepenuhnya terhenti. Koneksi internet satelit dan penggunaan jaringan pribadi virtual atau VPN memungkinkan rekaman ledakan di Isfahan menyebar dengan cepat di media sosial domestik. Publik Iran pun menyaksikan secara langsung bahwa klaim keamanan fasilitas bawah tanah tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan. Hal ini memicu pertanyaan yang semakin luas mengenai arah konflik dan konsekuensinya bagi negara. Di tengah perkembangan tersebut, muncul paradoks strategis yang mencolok. Amerika Serikat dengan kekuatan militernya dilaporkan berhasil menekan kapasitas militer Iran secara signifikan, melemahkan doktrin pertahanan bawah tanah, dan melambatkan program nuklirnya. Namun, satu tujuan utama, membuka kembali jalur pelayaran sepanjang sekitar 30 km di Selat Hormuz, masih belum tercapai. Berbeda dengan target statis di daratan, tantangan di Selat Hormuz bersifat dinamis dan multidimensi. Ancaman tidak hanya berasal dari satu titik, melainkan dari kombinasi ranyau laut, drone kamikaze, kapal tanpa awak, serta rudal anti kapal yang ditempatkan di sepanjang garis pantai. Operasi pembersihan ranyau saja diperkirakan dapat memakan waktu berminggu-minggu, sementara selama periode tersebut, setiap kapal tetap berada dalam risiko tinggi. Kondisi ini diperparah oleh keengganan perusahaan asuransi untuk menanggung kapal tanker yang melintasi wilayah tersebut. Dengan demikian, membuka Selat Hormuz secara militer menjadi operasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan menyerang fasilitas bawah tanah di Isfahan. Jika di daratan musuh berada di bawah gunung, maka di laut ancaman tersebar di bawah permukaan air dan di sepanjang garis pantai yang luas. Situasi ini mencerminkan realitas perang modern yang penuh paradoks. Keunggulan militer konvensional dapat menghasilkan kemenangan taktis, tetapi tidak selalu menjamin tercapainya tujuan strategis. Islamic Revolutionary Guard Corps mungkin mengalami tekanan dalam konflik konvensional, namun tetap mampu menjalankan strategi asimetris yang efektif, strategi yang kini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi global. Serangan balasan terhadap infrastruktur energi, termasuk kilang minyak, pipa gas, dan terminal ekspor, menunjukkan bahwa dampak konflik ini berpotensi berlangsung dalam jangka panjang. Gangguan terhadap pasokan energi global dapat terus membebani pasar selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, perkembangan dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu arah konflik ini. Apakah jalur diplomasi masih dapat dibuka, atau justru eskalasi akan berlanjut, masih menjadi pertanyaan terbuka, dengan implikasi yang melampaui kawasan dan mempengaruhi ekonomi global secara keseluruhan. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.